Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih menghidupkan kita. Pagi ini diberikan nikmat sholat subuh, diberikan nikmat mencari ilmu, diberikan nikmat nafas, mata berkedip, jantung berdetak. Sungguh setiap saat kita ini tenggelam di dalam limpahan karunia Allah yang tiada bertepi. Orang-orang yang menderita biasanya lebih fokus kepada yang kurang, lebih fokus dengan keinginan, lebih fokus dengan apa yang dia harapkan, seringkali melupakan apa yang sudah Allah berikan. Barang siapa yang ingin terus yakin dengan karunia Allah, maka hendaklah dia melihat apa karunia yang sudah Allah berikan sepanjang hidup ini. Kalau kita sering menafakuri karunia Allah belasan tahun, puluhan tahun, kita jadi tidak ragu, oh ya, selama ini saja Allah mencukupi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ada yang ngobrol di atas? Ya maaf para pendengar. Di antara karunia-karunia Allah, yang pertama adalah nikmat iman. Itu sudah tidak ada bandingannya. Karena imanlah yang membuat kita bahagia, keyakinan kepada Allah lah yang membuat kita mulia, keyakinan ke Allah lah yang membuat kita selamat. Nikmat kedua sesudah nikmat iman adalah nikmat sehat walafiat. Karena kalau sakit ya demikianlah, kita akan berat dalam ibadah, berat dalam kehidupan. Maka kita bersyukur kalau diberikan sehat. Nikmat yang ketiga adalah nikmat mendapatkan lingkungan yang baik. Karena bergaul dengan penjual minyak wangi akan ikut harum, bergaul dengan pandai besi akan ikut bau bakaran atau terperciki api. Jarang orang mensyukuri ada di dalam lingkungan, kecuali ketika sudah jauh dari lingkungan itu. Kemarin tugas dakwah di Taiwan, masjid hanya 2 satu kota tuh. Susah sekali, mendengar azan tidak ada. Ke masjid jauh, yang berjilbab juga susah dicari, yang ngaji susah, makanan halal susah. Masya Allah, kita sekarang dimudahkan oleh Allah. Maka jangan lupa karunia Allah yang bernama lingkungan yang baik. Nikmat selanjutnya yang harus sangat kita syukuri adalah nikmat diberi kemampuan melihat kekurangan sendiri. Nah ini yang agak jarang kita lakukan. Karena orang itu hanya bisa robah, hanya bisa tobat kalau dia sudah berani jujur melihat dirinya sendiri. Sepanjang dia merasa benar dan orang lain yang salah, dia sulit untuk memperbaiki diri. Makanya kalau ada orang diberi karunia oleh Allah melihat dirinya kotor, melihat dirinya bergelimang dosa, hina dalam pandangan Allah, itu lebih bagus dibanding orang yang merasa suci, soleh, solehah, mulia. Karena kalau Allah suka kepada seorang hamba, Allah bukakan hati hamba itu bisa melihat kekurangannya sendiri. Dan Allah memperlihatkan kepada orang lain kemuliaannya. Jadi begini, ke yang bersangkutan dibuka untuk bisa lihat, aduh saya ini bodoh, kotor. Tapi berpikirnya berpikir positif, tidak jadi minder, hanya jadi tobat. Nah orang-orang yang rugi adalah ke dirinya nggak bisa ngebuka. Perasaannya sudah suci, mulia, soleh, solehah, terhormat,
Dia tidak bisa lihat, padahal jelas dalam dalilnya orang yang munafik itu melihat dosa itu seperti melihat lalat yang ditepis langsung pergi. Tapi orang yang beriman melihat dosanya sendiri itu seperti gunung yang mau roboh menimpa dirinya. Jadi kalau ada orang yang bisa sadar akan dosanya, itu karunia. Tapi orang yang merasa mulia dengan ilmu, dengan gelar, pangkat, dan tidak merasa berdosa, bahkan ketika diminta tobat dong, apa yang harus saya tobatin? Nah, ini ciri-ciri. Pernah ada ibu-ibu tukar pikiran, sesudah panjang lebar dianjurkan, Bu, bagaimana kalau perbanyak tobat? Tersinggung si ibu ini. Saya jauh-jauh cari solusi, kok disuruh tobat? Nah, berarti benarlah bahwa ini tertutup. Pernah juga ada yang tukar pikiran, anaknya belum baik. Menurut ibu apa yang menjadi penyebabnya? Menurut saya penyebab utamanya adalah suami saya, ayahnya anak-anak. Dia tidak jadi contoh, ibadahnya jelek, di rumah emosi melulu. Ada lagi, Bu, penyebab kedua adalah sekolahnya. Memang sekolahnya Islam, tapi guru-gurunya borju, hanya mikirin uang. Jadi begini anak saya. Ada lagi, Bu, itu kawan-kawan anak saya salah didik semua. Orang tuanya nggak bisa ngedidik, sehingga anak saya terbawa-bawa kawannya. Ada lagi, Bu, teknologi ngaco, gara-gara ada internet, handphone. Jadi anak saya begini. Jelas sudah, ya. Siapa penyebab kesalahannya? Ya, yang tidak mau ngaku. Jadi kalau ada yang nanya bagaimana supaya tahajud enak, tahajud enak tuh diantaranya adalah bisa ngebuka dosa sendiri. Kalau kita udah lihat dosa, kita nangis tobat, itu bedanya menangisi dosa dengan menangisi masalah. Kalau menangisi masalah, makin nangis tuh makin pelik masalah tuh. Tapi menangisi dosa, makin nangis makin lega hati ini. Aneh tapi nyata. Tapi tidak aneh, karena hati itu milik Allah. Kalau Allah legakan, lega. Kalau Allah sempitkan, sempit. Dan penderitaan itu sebetulnya bukan masalahnya, tapi sempitnya hati. Nah, orang-orang yang sempit hati ini karena nggak bisa lihat dosa sendiri, hanya lihat dosa orang lain. Coba kalau kita kecopetan, atau kita dihina orang, difitnah orang. Kalau kita sibuk melihat orang yang menghina, dan yang menghina itu orang yang pernah kita tolong. Dasar orang tidak tahu balas budi. Sudah saya tolong, malah dia sekarang berbalik menghina dan mempermalukan saya. Dasar orang kurang ajar. Selesai tidak masalahnya? Tidak. Makin marah, makin mendidih. Ternyata ketemu dia lagi senyum, nyengir lagi kamu. Dia senyum, kita yang enek. Tiba-tiba naik pangkat, kelepek aja dia naik tensi. Coba kalau lihatnya begini. Ya Allah, sekarang saya disakiti orang. Ini pasti buah keburukan saya. Saya memang sering menyakiti orang, sengaja tidak sengaja. Yang bantu-bantu di rumah setiap hari terluka hatinya. Belum lagi orang tua, anak, teman. Astagfirullah, ya Allah. Inilah buah dari kezaliman saya. Coba, mana yang lebih menderita? Orang yang sibuk mencari kesalahan orang atau yang mengakui kesalahan sendiri? Bingung ya dengan pertanyaannya. Orang yang sibuk dengan mencari kesalahan diri itu akan dilegakan hatinya oleh Allah. Ampun ya Allah. Memang nangis, memang perih, tapi beda perihnya dengan perih sebel. Perih jengkel beda. Kalau perih jengkel nggak ada ujungnya. Seperti minum air laut, makin diminum makin haus. Tapi kalau perih tobat, itu hati itu aneh tapi nyata, sedih tapi ada lega gitu, ada harapan besar. Maka mari kita biasakan melakukan 5 hal agar kita bisa tahu siapa diri. 1, luangkan waktu untuk tafakur, menyendiri.
Kalau ada orang susah, juga tahajud tidak harus selalu bersama. Karena kalau ada orang suka acting kita tuh, tidak gampang diketahui orang dan tetap ikhlas tuh tidak gampang. Apalagi lagi sedih, menangis, ada orang suka diawet-awet itu air mata. Padahal itu air mata kombinasi antara ngantuk, menguap, kejepit, sedih. Dan kalau mau jujur, jujur saja. Tidak usah malu untuk jujur. Saya memang orang yang nakal, mata tidak terjaga, pikiran kotor. Saya seorang munafik, hanya ngebagus-bagus di depan orang, tapi di belakang saya busuk. Saya cuman bagus ngomong saja, padahal saya tidak melakukan apa yang saya omongkan. Oh, selama ini saya acting, tenang tuh dibuat-buat supaya dianggap soleh, soleha. Oh, ternyata saya itu penggemar pujian. Saya berusaha pasang status supaya dipuji orang. Memang sih statusnya ayat Quran, tapi tujuannya supaya dianggap soleh. Oh, memang saya nyebar broadcast jam 3 pagi. Intinya sih supaya ketahuan saya tahajud. Dan kalau saya bangun jam 5:30, saya nggak pernah broadcast apa-apa. Banyak sekali yang harus kita akui dari diri ini. Benar? Yang kedua, miliki cermin diri. Cermin itu bisa memperlihatkan diri kita apa adanya. Jadi artinya miliki sahabat, pendamping hidup yang paling berani menunjukkan kita apa adanya. Bukan masalah pujian. Saudara pasti nggak mau kan kalau ada upil di hidung dan orang mengatakan, wow, ini hidung cemerlang, hidung terindah yang saya lihat. Dia menjerumuskan, sedang kita pidato dengan upil, kan fitnah hadirin. Jauh lebih baik teteh irung atau kutil. Jangan juga yang begitu. Tapi kalau ada orang yang berani memberitahu kita apa adanya, itu lebih bernilai daripada yang memuji kita dan tidak sesuai dengan kenyataan. Sayangnya kita cari teman yang suka muji, ya. Padahal dia muji kita banyak maunya. Pengen ditraktir, muji. Aduh, ibu awet muda, atuh baso, ya. Ibu makin lama makin muda, oh eta mestik hadirin. Ibu kayak bayi, kurang ajar. Hadirin, yang ketiga adalah, jadi kalau kita punya teman yang berani menunjukkan siapa diri kita, itu lebih baik daripada teman yang cuman bisa memuji kita. Karena yang kita perlukan bukan pujian, perbaikan diri. Yang ketiga, sebaiknya kita memiliki guru. Ingat, kalau kita sakit datang ke dokter, dokter yang ahli itu akan menunjukkan, bukan menyalahkan kita. Dok, saya sakit kepala, rasain. Itu gara-gara kamu. Ini dokter error, ya. Pasti dokter akan mendeteksi, dok, kenapa saya sesak nafas? Mungkin itu tersumbat hidungnya, ya. Coba diperiksa. Banyak hal yang kita tidak paham, tapi dokter paham. Nah, dokter hati juga begitu. Ulama tuh kalau kita datang tuh udah kerasa ini. Walaupun kita nggak banyak omong, Yai, sini deh, sambil nepuk-nepuk bahu Kiai. Apa kabar Yai? Sehat? Itu udah ketahuan penyakit kita ya. Saya ini orang yang tawadu loh, udah jelas ya. Saya ikhlas loh nolong nih, udah kebaca. Jadi makin peka seorang guru, dia makin peka bisa membaca. Tapi guru ini tidak ada kepuasan melihat orang lain buruk akhlak, tapi ingin nolong. Nah, ini guru yang baik. Mike Tyson aja punya guru. Padahal kalau ditandingkan dengan gurunya, hanya 2 pukulan KO gurunya. Tapi nurut sama gurunya. Kenapa? Katanya guru ini bisa melihat blind spot, titik buta kita. Yang ketiga, manfaatkanlah orang-orang yang tidak suka kepada kita. Gak mungkin semua orang suka. Nabi aja yang sempurna kemuliaannya, ada yang tidak suka, apalagi kita yang nyebelin asli.
Siapa yang tertawanya dijiwai begitu? Saya tidak bermaksud menghina Mas, tapi tersentuh ya. Jadi orang-orang yang tidak suka kepada kita itu sebetulnya aset. Bukan asep, aset ya. Aset, karena dia sudah mau meluangkan waktu, tenaga, pikiran khusus untuk memikirkan kita secara cuma-cuma. Kita mah harus bayar. Kalau kita mau periksa harus bayar. Lah ini orang yang sebel ke kita semalaman memikirkan kita. Dia mencari-cari dengan teliti, dia terus mengakses segala sumber informasi supaya tahu kesalahan dan kekurangan kita. Udah gitu disebarkan supaya kita tahu. Ini kan pengabdian tiada tara. Kesetiaan apalagi yang kau ragukan? Pengorbanan apalagi yang kau harapkan? Ini serius. Tidak ada bahayanya sama sekali orang yang sebel ke kita. Yang bahaya tuh kita yang nyebelin. Tidak ada bahaya sama sekali. Aib kita dibeber-beber, gak ada masalah, cuman gitu saja. Yang bahaya tuh kita tidak nyadarin aib dan dosa kita. Jangan takut oleh penghinaan orang yang takut. Dan yang ketiga, besok itu di Masjid Agung Tasikmalaya. Ini kerjasama dengan DPU ya dan Pemda setempat. Besok jam 9, kalau nanti jam 2 di Ciamis. Terima kasih para pendengar. Ustadz Mulyadi sudah hadir. Kita simak lanjutan acara ini lewat beliau. Semua pelajar SMK turun ke bawah belajar ya. Demikian para pendengar, kita simak lanjutan acara ini lewat Ustadz Mulyadi Al-Fadil. Oh ya, Maret ada umroh yang tamat ya, kalau paket hemat disebut pahe itu nggak enak ya. Sudah terpenuhi 1 bis, ada 1 bis lagi, silakan paket namanya paket subsidi ya, hemat subsidi Hesud ya, baru ngarang barusan. Silakan bagi yang mau daftar di MK Travel dan di KBIH Bandung ini Darut Tauhid. Silakan Ustaz. Ya, punten ya, saya ke bawah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik para pendengar yang budiman dimanapun berada, masih ada waktu kurang lebih 30 menit ke depan. Kita manfaatkan. Saya menyambung apa yang disampaikan di awal tadi. Kita sangat bersyukur ketika kita diberi banyak nikmat oleh Allah. Dan nikmat terbesar kita bukan terletak pada harta, bukan terletak pada kedudukan, jabatan, tapi terletak pada ketika kita memiliki iman yang kuat. Tadi dibahas mulai dari semangat kita menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu, mendatangi ulama, mendatangi guru. Itu adalah bagian dari mudah-mudahan bisa memperkuat iman kita. Saya lengkapi dengan sebuah hadis yang diterima dari sahabat Harithah. Satu saat Rasulullah SAW bertanya kepada Harithah, "Kaifa asbahta ya Harithah? Bagaimana kabarmu pagi ini wahai Harithah?" Kemudian Harithah menjawab, "Asbahtu mu'minan haqqan." Aku benar-benar menjadi seorang mukmin. Paman haqiqatu imanu, fa inna likulli syai'in haqiqah. Bagaimana hakikat imanmu? Karena segala sesuatu ada hakikatnya. Harithah kemudian menjawab, "Azabtu nafsi anid dunya wa ashartu layali wa admamtu nahari ka'ani anduru ila alil jannah yatazawaruna fiha wa ka'ani andulu ahlin nar yatadaguna fiha." Wa qala Rasulullah, "Qad arafta ya Harithah falzim." Hadis ini ada beberapa pelajaran. Mudah-mudahan pagi ini juga kita dapatkan setelah kita kumpul duduk hari ini, pagi ini awali dengan ilmu. Yang pertama, ketika Rasulullah bertemu Harithah, pertanyaan Rasulullah adalah kaifa asbahta, bagaimana kabarmu?
Mungkin ini pertanyaan yang juga sering terlontar di antara kita, ya, ketika bertemu, apa kabar? Gimana kabarmu pagi ini? Bagaimana kabarnya? Selalu bertanya begitu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan oleh kita, boleh jadi. Tapi jawabannya berbeda. Ya. Harisa menjawab, asbatu mu'minan haqqan. Pagi ini aku benar-benar menjadi seorang mukmin. Aku adalah orang mukmin, orang beriman yang sesungguhnya. Karena Harisa tahu pasti Rasul nanya, tidak nanya hal yang urusan dunia. Bagaimana kabarmu pagi ini? Kita paling jawab, sehat, alhamdulillah. Ya bagus, itu juga bersyukur. Atau banyaknya kalau ditanya kabar mengeluh. Bagaimana kabarnya Bu pagi ini? Ibu mah nyeri cangkeng. Alah, ibu mah masih mending nyeri cangkeng, abdi mah tuurnya hulu, segala gitu ya. Kadang ingin lebih menderita. Atau kadang urusannya urusan dunia. Gimana kabarnya? Bisnis seret, urusan susah, jodoh jauh, rezeki berat, dagangan gak laku. Ini urusan-urusan dunia saja. Kalau yang untung, alhamdulillah ya untunglah, jualan hari ini banyak untungnya. Ya lumayan, anak sudah pada gede. Itu selalu duniawi. Tapi Harisa menjawab dengan asbatu mu'minan haqqan. Aku seorang mukmin yang sebenarnya. Kenapa? Karena Harisa tahu Rasul pasti nggak akan nanya urusan dunia. Tapi ketika dijawab itu, Rasul kemudian balik bertanya, fama hakikatu imanuk, bagaimana hakikat imanu? Fa inna likulli syai'in haqiqah. Karena segala sesuatu ada hakikatnya. Kemudian jawaban Harisa ini luar biasa, mudah-mudahan juga menjadi bagian yang harus ada pada diri kita. Ketika ditanya bagaimana hakikatnya, Harisa mengatakan, azabtu nafsi anid dunia. Aku asingkan diriku dari kehidupan dunia. Rada hese ya, kita mengasingkan dari kehidupan dunia. Maksudnya bagaimana? Bukan kita keluar dari dunia, karena kita hidup di dunia. Kalau mau keluar dari dunia kita harus mati dulu, meninggal dulu. Tapi artinya sibuk hidupnya, sibuk hari-harinya, disibuk waktunya, diawali hari itu dengan memulai aktivitas kepada Allah. Ashartu layali, aku bangun di malam hari. Ashar itu artinya begadang. Sehingga kalau makan malam namanya makan sahur, ya. Sahur itu artinya begadang secara bahasa, tidak tidur malam. Jadi satpam keamanan itu tiap hari sahur. Karena tiap hari tidak tidur, jaga ya secara bahasa. Tapi yang dimaksud ashar itu ya layali, aku bangun di malam hari, aku tidak tidur malam hari. Maksudnya ibadah kepada Allah. Maksudnya sholat, zikir. Bukan sekedar tidak tidur. Maaf, banyak juga para pemuda yang begadang. Ada yang menjadikan malam seperti siang, siang seperti malam. Karena kalau siang tuh tidur seharian, malam begadang, tidak tidur semalaman. Apa yang dilakukan? Ngobrol, gigitaran, gitar-gitaran, obrolan yang gak ada manfaatnya aja sepanjang malam. Sampai subuh tuh jalan-jalan aja, ngukur jalan sambil ngobrol gitu ya. Subuh aja, udah subuh, sholat subuh enggak, tahajud apalagi tidak, tidur itu. Bangun lagi siang hari, udah larut, udah lewat siang bolong. Duhur baru bangun dan gak sholat duhur. Aduh, ini rugi sekali ya. Harusnya sebaliknya, walaupun kita bangun malam, tidak tidur malam, apa yang dilakukan oleh Harisa adalah beribadah kepada Allah. Nisfahu awin kusminhu qalila. Kalau nggak bisa semuanya sepanjang malam, nisfahu setengahnya. Berarti setengah malam tuh tidak tidurnya. Atau kalau tidak, lebih kurang dari itu, ya seperempatnya, ya sepertiganya. Pokoknya kita bangun malam sebelum waktu subuh. Itulah bagian dari iman kita yang sesungguhnya. Wa admamtu nahari, lalu aku kosongkan perutku di siang hari. Maksudnya gimana? Puasa, ya. Berpuasa, menahan diri, termasuk puasa tidak hanya puasa dari makan minum,
Puasa menahan diri dari apapun yang bisa merusak amal kita. Puasa dari segala nafsu duniawi. Puasa dari apa yang bisa membuat jadi dosa. Menjaga pandangan, puasa dari melihat yang tidak boleh dilihat. Menjaga lisan, puasa dari berbicara yang tidak manfaat, apalagi yang mengandung dosa. Tentu saja juga puasa perut dengan di hari-hari yang disunahkan seperti hari Kamis atau hari Senin, atau dia saum Daud sehari puasa sehari tidak. Itu adalah ciri orang yang beriman yang dilakukan Harisa. Ketika mendengar jawaban itu, kemudian Harisa melanjutkan, Ka'anni anduru ahlil jannah yatazawwaruna fiha. Karena imannya bagus, hakikat imannya dia dapat, Harisa mengatakan seolah-olah. Seolah-olah itu apa? Andai, seperti, itu ya, seolah-olah, andai atau seperti, andaikan seperti saya melihat ahlul jannah yatazawwaruna fiha, penduduk surga itu saling kunjung satu sama lain. Ini gambaran dari Harisa, ya, dengan ibadah yang dia rasakan seolah-olah melihat ahli surga itu udah terlihat berkunjung satu sama lain. Tentu tidak ada yang bisa melihat surga dan belum ada di dunia ini kecuali Rasulullah pernah Isra Mi'raj. Kita semua nggak ada, bahkan tidak pernah terbayang sedikit pun indah dan nikmatnya surga oleh pikiran manusia, tidak pernah terlihat oleh mata manusia, tidak pernah terdengar oleh telinga manusia. Gambaran Quran tentang surga bagaimana? Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu hanya gambaran, karena manusia makhluk simbolis. Ketika disebutkan surga, surga itu seperti apa? Nggak kebayang. Tapi walaupun kita bayangkan, pasti kita membayangkan sungai di dunia mengalir di bawah sungai. Apalagi kalau membayangkannya sungai-sungai di Bandung yang keruh, bau, wah itu nggak sesuai dengan surga, ya. Tapi ini hanya sekedar bayangan nikmatnya surga, di bawah mengalir sungai-sungai, pohonnya tidak menjulang ke langit tapi justru ke bawah, buah-buahannya ranum tinggal petik. Sungai, ada sungai, Rasul menggambarkan ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai air yang jernih, ada sungai arak tapi tidak memabukkan. Aduh, orang bisa minum kapan saja. Itu gambaran, dengarnya aja kita udah terasa nikmatnya, apalagi lihat aslinya. Wa ka'ani anzuru ahlin nar. Yang kedua kata Harisa, seolah-olah juga aku melihat penduduk neraka, yatadoguna fiha, mereka saling mencaci, saling menuduh. Kelak di akhirat ketika ada orang tua yang dijebruskan ke dalam neraka, ada anak yang dimasukkan ke dalam neraka, anak itu menuntut, ya Allah, kenapa saya dimasukkan ke neraka? Saya tidak mengenal kepadamu, tidak beribadah kepadamu, tidak bertauhid kepadamu. Karena orang tua saya dulu ketika dunia tidak mengajarkan kepada saya tentang ini. Anak nuduh ke orang tua. Orang tua nuduh ke anak, gara-gara kamu gak benar, gak mau ibadah, saya dijebruskan ke neraka. Orang tua dan anak saling menuduh. Tapi tidak ada gunanya saling menyalahkan, menuduh nanti. Lalu kemudian mendengar itu Rasul menjawab, Qad arafta, wahai Harisa, engkau sudah tahu, falzim, maka pegang teguhlah. Ya, istiqomahlah, pegang teguhlah hal itu. Para pendengar yang budiman, hadirin di masjid, itulah hakikat iman sesungguhnya. Kalau kita sudah tujuan dan orientasi kita akhirat. Sekali lagi bukan berarti kita harus meninggalkan dunia sepenuhnya. Real kita hidup di dunia, tapi dunia mari kita jadikan jalan untuk berbekal kita, pulang kita ke akhirat nanti. Dengan apa? Tingkatkan ibadah kita. Siang malam kita isi dengan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Dengan amal soleh yang mendekatkan kita kepada Allah. Itulah hakikat sesungguhnya. Halo? Hai. Ya, baik. Silakan kita undang para pendengar. Halo operator. Baik, silakan sahabat MK Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0222017076, di 0222017076, dan bagi Anda yang berada di luar negeri sahabat MK, Anda dapat menambahkan kode area 622220170076. Baik, saat barangkali ada yang ingin ditambahkan terlebih dahulu, silakan.
Baik, belum ada yang masuk. Sambil menunggu ya informasi. Mohon maaf untuk SMP Ahwat sudah ditutup pendaftaran. Jadi bagi yang akan mendaftarkan sudah penuh nih. Sesuai dengan target jumlah kelas dan jumlah asrama, kapasitas asrama. Yang masih dibuka silahkan bisa daftar SMP Ihwan di Eko Pesantren. Kemudian ini juga hanya tinggal beberapa seat. Kemudian TK Khas Darut Tauhid. Kemudian SMK dan SMA. Ya, SMK di Peger Kalong. Ada Putra Putri Ihwan Ahwat. Ada juga SMA Ku di Eko Pesantren. Itu hanya khusus Ahwat, khusus Ihwan, maaf. Untuk tahun ajaran, karena ini sifatnya inden, daftar bisa langsung tes, udah beberapa hari kemudian bisa tahu lulus atau tidak. Jadi siapa cepat dia dapat, ya siapa yang cepat bisa mendaftar. Kalau sudah ditutup, sudah penuh, sudah akan ditutup. Silakan informasinya kalau SMP bisa ke 08562444779 dengan Pak Gun-Gun ya. Kemudian SMK bisa ke 200-200-5132 atau bisa dengan Pak Huripudin. Atau SMK bisa ke kantor SMA, maaf, 877-82961 022-877-82961. Jadi untuk sekolah semuanya insya Allah boarding school, artinya sambil mesantren kecuali TK ya. Usia TK belum bisa sambil mesantren. Baik Ustaz, sudah ada yang terhubung melalui telepon. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Haja Ai. Baik, silahkan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat Ibu Ai? Alhamdulillah, samulihna. Alhamdulillah Ibu Ai pendengar setia kita ya. Mangga Ibu nganggo bahasa Indonesia. Pada naroskeun anu ya. Pakai bahasa Indonesia ini yang mendengarnya sedunia ya. Oh iya boleh. Mau nanyain ini yang ini tadi Ashartul Layali udah saya tulis. Terus yang ke ini nisfahu atau yang itu tuh yang nggak keburu nulisnya. Ya, apa tuh Pak? Nisfahu apa nisfaha? Yang mana Ibu teh? Oh yang tadi kan, ya. Iya. Ashartul Layali wa admamtu nahari. Admamtu. Ashartul Layali terus wa admamtu nahari. Wah, sebentar ya. Ditulis ini. Ya, tulis. Wa ada hartu. Ashartul Layali. Iya. Wa admamtu. Oh, wa admamtu ya. Ya, nahari. Bentar ya, Pak. Admamtu artinya mengosongkan. Bentar. Wa admamtu layali. Nahari. Oh, nahari. Ya udah itu. Terus yang bawahnya nih satu lagi. Oh, iya ya, nisfahu apa? Iya, Bu. Nisfahu. Atau nisfaha atau apa tadi teh? Anni anzuru ila alil jannah yatazawwaruna fiha. Udah itu mah. Udah. Setelah itu tadi teh setelah Ashartul Layali setelah itu. Iya, udah nggak ada Bu. Wa admamtu nahari, udah selesai. Wa admamtu nahari. Tadi ada Pak mispahu apa gitu. Nggak ada Bu, udah segitu. Wa adharun nahari, siang menahan diri. Tah sebelum siang menahan diri ada siang begadang, malam menahan perut, begitu. Iya. Nah, sebelum itu teh ada tadi teh. Coba Bapak. Aduh, mananya? Iya, ada. Pama hakikatu imanu, bagaimana hakikat imanmu? Kemudian Harisa menjawab, iya. Ashartul Layali wa admamtu nahari. Itu Bu ya? Iya. Sudah, ya alhamdulillah. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, luar biasa Bu Ai ini pendengar setia dan ditulis setiap yang disampaikan ya. Yang di masjid aja nggak pada nulis Bu ya. Ini pada senyum-senyum aja. Di bagian mah tidur sambil nundutan. Ibu nulis luar biasa ya. Ya. Bagus sekali ya. Kata pepatah Arab mengatakan al ilmu sayyidu wal kitabatu qayyiduhu. Qayyid suyudaka bi khabdil wasiqah. Ilmu itu seperti binatang buruan. Bagaimana binatang buruan? Harus diikat.
Qayyid suyudak wal kitabatu qayyiduhu, dan menulis itu adalah ikatannya. Qayyid suyudaka bihablil wasiqo, ikatlah binatang buruanmu dengan tali yang kuat. Bagaimana talinya? Ya ditulis ya. Karena kita mah pelupa. Ya, begitu keluar dari masjid aja langsung barho, begitu bubar poho ya. Begitu bubar langsung lupa. Tapi kalau ditulis insya Allah ada catatannya. Satu saat lupa bisa dibuka lagi. Gitu ya. Tidak apa-apa yang di depan saya tidak pada nulis. Karena memang sudah hafid, langsung diingat dan tidak lupa lagi. Gitu ya. Luar biasa. Masih ada Kang? Alhamdulillah masih ada Ustaz. Kita sudah terhubung bersama dengan sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan sahabat siapa di mana? Iya, nih Terusan Buah Batu di Pagalo. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana caranya ketika saya pribadi ya sering bertobat gitu. Dan ini betul-betul ingin sekali saya bertobat, tobatan nasuha gitu. Bagaimana langkah-langkahnya dan amalan apa yang harus saya lakukan ketika saya ingin menjaga gitu dari yang sebelumnya gitu, yang pernah saya dosa yang pernah saya lakukan dan yang niat saya tobati, Ustaz. Itu aja Ustaz. Ya baik Bu. Ya Tuhan kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini bagus sekali pertanyaan Ibu dan mungkin juga sering terjadi di antara kita ya. Kita sudah bertobat tapi tobat kita belum bisa sungguh-sungguh. Kalau perintah Allah jelas, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya. Bagaimana taubatan nasuha? Taubat yang tidak diulang lagi keburukan yang sama. Jangan sampai kita sering mendengar ada istilah tobat sambal. Bagaimana tobat sambal? Sudah mengeluh, sudah tobat dengan sambal, sobat ini sambal ada sekali, sampai sambil habis itu sambal satu mangkok. Dimakan aja terus ya. Artinya kalau dia tobat dan mengulangi perbuatan dosanya, berarti tobatnya belum nasuha, belum sungguh-sungguh. Yang kedua, selain kita sungguh-sungguh meninggalkan, jadi satu ditinggalkan, dua tidak diulangi, yang ketiga fa'at bi'i sayyi'atal hasanata, tutupi keburukan itu dengan kebaikan. Aduh, taubat dulu mah sholat tuh belang betong. Belang betong apa bahasa Indonesia? Bolong-bolong, lebih banyak belangnya daripada betongnya. Lebih sering tidak sholatnya daripada sholatnya. Kadang duhur saja sholatnya karena di kantor, asar udah mau pulang, maghrib bablas. Ada yang begitu. Tapi sekarang tobat itu dulu. Nah, sudah, sekarang tutupi keburukan dulu dengan sekarang banyak berbuat kebaikan. Banyak sedekah, banyak nolong orang, berwakaf, membantu yang lemah. Sebagai bentuk kita menyesali yang dulu, ditutup dengan kebaikan. Nah begitu ya. Saya mengutip sebuah perkataan dari Imam Ibnu Athaillah. Apabila engkau merasa berat untuk taat beribadah serta tidak menemukan kenikmatan dalam hatimu, sementara itu dirimu merasa ringan bermaksiat dan menemukan kenikmatan di dalamnya, maka ketahuilah engkau belum jujur dalam tobatmu. Andai pangkalnya benar, niscaya cabangnya pun akan benar. Ini perkataan seorang ulama tasawuf ya. Jadi tobat kita itu yang benar-benar tobat, tidak kembali kepada bentuk kemaksiatan. Tanda tobatmu diterima, kata Imam Ibnu Athaillah, adalah apabila hati merasakan nikmatnya ketaatan. Tobat yang jujur dan benar mengandung penyesalan atas maksiat yang dilakukan, rasa malu kepada Allah dan tekad yang kuat untuk istiqomah di jalannya. Itulah pangkal tobat. Jika pangkalnya benar, ujungnya pun akan benar. Ujung dari tobat yang benar adalah kenikmatan dalam menetapi ketaatan dan perasaan berat untuk melakukan kemaksiatan. Rasulullah SAW bersabda, ini tadi oleh